ini silakan. Oh, Nih, silakan dimakan ya. punya aku ini Toyen. Kalau kurang bilang lagi ya. Tambah lagi dong. Nambah ya. Aduh, gue udah kebayang-bayang nih ame itu tusukannya si siapa tuh? Tuh kalau berhenti. Tuh, tinggali. Aku kedap-kedip doang takut obot. Entu lampu timbang bohlamnya doang udah akhir. Ngerti kagak lu? Entuh. Kagak ngerti? Entu. Nih, bohlamnya udah kudu minta diganti. Begitu aja repot heran gua. Serem atuh ya, tinggali kedap-kedip gitu ya. Takut sih. Udah, aku udah lapar dah. Ayo. Buruan. Ini kok jadi gelap ya? Iya, lampu Nak. jalanan? Kok mati lampu kayak begini di gelap ya saya? Coba pakai senter handphone ya. Iya, sayang. Pelan-pelan ya. Ibu pegangin Aini. Pegang sama ini aja ya. Ya Allah. Terima kasih Ibu. Mit, badan aku nggak enak banget, Mit. Kamu tuh gimana sih Mas? Udah tahu kamu sakit-sakitan bukan kamu minum obat dari tadi? Aduh, ya takut ya. Tolong ya. Tolong. Aduh, udah bulus banget Toyen. Masa lampunya meleduk sendiri? Lah pasti ada setannya tak? Aduh, Tuti, lu berisik banget dah. Mana gua tahu, lagian tuh bohlam, tuh lampu belum ada laporan sama gua. Untung jantung ibu teh kuatnya. Henteu jadi rag-rag gitu, bakat kurewas. Ada apa Ibu-Ibu? Ada apa? Ada lampu meleduk. Tadi kita mau kemari no, pas di jalanan yang gelap itu, tiba-tiba lampunya meleduk. Pasti ieu mah kalakuan setan dedemit dan sajabana gitu. Masa sih Ibu-Ibu? Loh, iya, gak percaya tuh. Lewat aja sana. Juring nate nggak mau kalah sama trio julid gitu. Betul. Tapi saya sering lewat loh malam-malam di situ. Nggak ada tuh yang neror-neror. Eta mah jurig nasieun sama kamu takut. Makanya lu ikut julid juga, biar dia ikut. Lah kita aja takut toh. Mungkin emang udah waktunya kali Bu lampunya mati. Tadi Aini nggak sengaja dengar obrolan ini. Bener loh yang dibilang sama Mbak Mita. Iya, ibu-ibu. Tadi saya dengan Aini baru lewat sana, tapi nggak terjadi apa-apa tuh. Alhamdulillah kita baik-baik aja. Mas Yudi! Mas Yudi! Mas, Kenapa? nggak tahu tiba-tiba pingsan. Kita buka klinik. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan ya. Awas kepalanya. Makasih, Adek. Aku malah divonis lumpuh setengah badan ke bawah. Aku malah jadi beban buat kamu. Udah Mas istirahat aja ya. Tadi denger kan dokter bilang apa? Mas nggak boleh banyak pikiran. Iya Mas. Mas tenang aja. Makasih ya, Fer. Untung banget kamu datang semalam. Kasihan Mita kalau harus nanganin ini semua sendirian. Mas boleh minta tolong nggak sama kamu, Fer? Boleh Mas. Bantuin Mita ya buat jagain angkringan selama Mas sakit. Mas gak usah khawatir. Nah, gimana Mbak? Udah banyak yang laku? Ya ada aja sih. Alhamdulillah ya. Jahe hangat satu ya. Iya. Mbak, biar aku aja nyiapin ya.
Mbak pastinya kan capek habis ngurus Mas Yudi. Mbak, kayak ada yang kurang, Mbak. Kayak ada yang beda gitu rasanya. Nggak kayak biasanya ini, Mbak. Maaf Pak, biasanya tuh yang masakan Mas Yudi. Nah sekarang Mas Yudinya sakit, jadi saya yang masak. Bapak mau ditambahin apa? Sambal atau apa gitu biar lebih berasa? Perlu Mbak, tambahin sambal. Iya. Ya. Kalau perlu ada satenya, Mbak. Oh iya Satu. boleh. Mau sate apa, Mas? Yang ada aja, Pak. Khususnya boleh. Mana? Tanggal berapa hari ini? Pak, mohon maaf banget Pak. Suami saya, Mas Yudinya lagi sakit Pak. Jadi dananya kepake ke sana semua Pak untuk berobat. Mita, lu telat lagi bayar kontrakan. Lu bayar sekarang. Tolong kasih saya waktu ya Pak ya. Saya janji saya akan bayar uang sewa kontrakan ini ke Bapak. Pak, saya mohon sama Bapak kebijaksanaannya, Pak. Bapak kan bisa ngeliat sendiri, Pak. Kami juga punya pelanggan setiap harinya, Pak. Jadi kami yakin kami bisa bayar uang sewa kontrakan ke Bapak. Oke, saya kasih kesempatan kamu. Kalau telat juga kamu bayar kontrakan saya akan usir kamu dari sini. Paham? Ingat ya. Mas, itu gimana tuh orang punya kontrakan menagih uang loh? Ini semua uang tabungan aku udah kepake loh untuk biaya pengobatan kamu. Maafin aku ya, Dek. Aku cuma ngerepotin kamu doang. Jadi beban kamu. Tapi kalau kamu sakit kelamaan juga aku bisa bangkrut, Mas. Mita. Mbak, aku ngerti kok apa yang Mbak rasain. Udah, Mbak. Manusiawi kok kalau Mbak ngerasain seperti itu, ngerasain capek. Aku akan selalu ada buat Mbak. Maaf ya, Fer. Kamu jadi ngeliat aku kayak begini. Aku itu nggak pernah keberatan. Aku terima Mbak apa adanya. Fer, kamu adik ipar aku, kamu adiknya Mas Yudi. Enggak, ini enggak benar. Ini enggak benar. Ini akan terlihat nggak benar kalau kita ketahuan sama Mas Yudi. Kalau nggak ketahuan, ya boleh aja dong. Kita kan punya hak. Makanya Mas Yudi jangan sampai tahu. Aku sayang sama kamu, Mita. Gitu Bu, pergaulan anak muda sekarang mah kudu diawasin. Hati-hati ya. Bu, ini Sayang, ibu-ibu dari pengajian ya? Iya, iya. Alhamdulillah baru selesai, Nak. Pas banget sekarang kita di depan angkringannya Mbak Mita. Gimana kalau kita mampir dulu? Tenang aja, Aini yang traktir. Beneran, ini mau traktir ibu sama yang lain. Iya. Mari Bu, mampir. mau Bu Nurul. Nurul,
Rasanya kagak senampol waktu ada lakinya Mas Yudi. Kagak mau Bener pisan Bu Nurul, eta teh bumbu nate kayak ada yang kurang gimana gitu, kurang endolita pokoknya mah. Udahlah mending pulang aja. Ibu-ibu, mumpung kita udah di sini, apalagi ini kan niatnya baik mau traktir kita. Ayo kita cobain dulu, yuk. Ibu, ayo kita makan dulu yuk. mampir dulu aja di sini. Ya udahlah kalau dipaksa mah enak lah. Udah yuk. Mbak, Ya, di sini apa ya yang paling rekomendasi? kalau buat Aini, aku rekomendasiin ceker. Ceker. Boleh. Kalau Yeyen leher sama ati ampla ya. Iput mah nasi kucing aja sama usus sama teh manis. Lah kalau Tuti mah nasi sama ayam aja deh. Saya mau nasi kucingnya sama teh ya. Sebentar ya, saya bikinin dulu ya. Makasih. Lama-lama ya. Ya, Ay, kamu teh habis gajian ya bisa traktir kita. Semoga berkah ya Ayah. Amin. Pesanan sudah datang. Dimakan. Tah nasi kucing ya teh bener tah. Ayo Sama-sama. Ayo. Makasih ya. Ya Allah, kenapa visionku mendadak gak jelas lagi kayak gini? Ini, ayo dimakan. Kok bengong ibu-ibu dimakan, ayo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. silakan dimakan ibu-ibu. Makasih. Ya, biasa aja toh. Lagian semalam kan kita udah makan kagak enak. Ya, terus. Mbak Mita, minta bonnya ya. Oh iya, Lu kagak bungkus, biasanya lu bungkus. Enak toh ya. Ini ngapa sih lu sampai bengong gitu? Timbang makan beginian aja 400.000. Oh bener aja loh. Bukannya teh ini teh angkringan nasi kucing gitunya. Tapi kenapa hargana teh seharga anak mau? Hah? mohon maaf ya ibu-ibu. Ini semua bahan baku naik, jadi nggak salah dong kalau saya juga naikin dagangan saya. Boleh aja naikin harga, tapi pakai perkiraan dong. Jangan sekate-kate kayak gini. Oh ya udah kalau gitu ibu belanja sendiri aja, masak sendiri terus makan sendiri deh. Walah Bu Nurul denger kan? Udah mahal, udah enak, orangnya sombong lagi. Pulang yuk. Ayo pulang aja. Kan kita udah habisin juga makanannya. Jadi sebaiknya kita bayar dulu ya ini. Iya ibu-ibu nggak apa-apa kok. Udah nggak apa-apa. Mbak Mita, nih jadi 400 ya. Ngapokin kalau kayak begini mah Bu. 400.000. Makasih ya Mbak. Ya udah kalau gitu kita permisi dulu ya. Ya udah, nggak mau rugi aku. Tahu gitu tadi gua kagak usah makan dipaksa juga. Nggak apa-apa ibu-ibu. Sabar. Udah. Hari ini baru dapat segini. Belum lagi, pasti habis ini bakalan tambah sepi nih dagangan aku gara-gara mulut 3 ibu bujulit itu. Tenang ya sayang. Aku bisa kok bikin dagangan kamu ini laris manis, banyak yang beli dan kita bisa punya banyak uang. Ini lentera, nyalakan dan letakkan di dekat gerobak angkringan kalian. Gunanya untuk menarik pembeli. Dan ini adalah dupa pengasihan. Nyalakan dan letakkan di dekat gerobak angkringan kalian. Sebaiknya kalian berjualan di bawah pohon yang besar dan sepi. Nanti di sana akan ramai pengunjung seolah tiada putus. Lalu Nyai, apa ada syarat lain? Kamu hanya perlu membakar dupa dan letakkan di dekat tempat tidur seseorang yang akan kamu korbankan di setiap malam Jumat Kliwon. Sisanya biarkan goib yang menyelesaikannya. Ini yakin angkringan kita bakalan laris kalau pakai benda-benda begitu? Kalau aku sih yakin, selama kita mengikuti semua persyaratan dari Nyai Asih, aku yakin kok semuanya akan berjalan dengan lancar. Udahlah, kamu gak usah khawatir, kamu tenang aja. Aku
akan selalu ada buat kamu. Tapi soal tumbal gimana? Soal tumbal nggak usah kamu pikirin sekarang. Yang harus kita kerjain sekarang adalah persyaratan ini dulu. Tidak akan ada niat baik yang dicapai dengan cara yang buruk. Begitu pula sebaliknya. Tidak akan pernah ada niat buruk yang berakhir dengan baik. Aduh deh, kita pergi aja yuk. Ngapain sih dengerin orang sok nasihatin kayak begini? Kalau mau ceramah di musola. Permisi. Ayo mas, makan yang banyak mas. Biar mas cepet pulih, cepet sehat lagi, bisa beraktivitas lagi. Mas mau makan pakai apa? Pakai ikan, pakai telur, pakai del? Aja, Fer. Ikan ya? Ikannya ya. Nih mas, dimakan mas. Makasih ya, Fer. Kamu perhatian banget sama Mas. Nah, ini Bu Nurul, daun singkongnya, tuh tahu juga, semua lengkap. Dani tambahin bonusnya. Jadi 35.000. Alhamdulillah, ini uangnya enak Dani. Alhamdulillah. Pas ya Bu ya, 35.000. Iya, alhamdulillah. Makasih banyak Bu Nurul. Mas Daninya kemana? Lah, nyari-nyari Dani kenapa toh? Ada kita yang montok dan bohai kok nyari Dani. Kamu teh atunya menih teu gengsian mau gitu belanja ke tukang sayur? Saya ada mau ngambil pesanan punya Mbak Mita. Ntar aja ngambil pesenannya. Mbak. Mas Daninya kemana? Oh, Dani lagi nganterin pesenannya Aini. Mas Dani, Mas. Oh iya, Bang Ferdi, bentar. Ya Bu Nurul, Dani ke situ dulu ya. Silakan. Ya. Emangnya kagak demen sama kita gini? Mas saya mau ngambil pesanan yang Mbak Mita. Oh iya, pesan Mbak Mita. Aduh, lu minggir dulu. cepetan masuknya dong. Belum. Kita belum puas. Belum puas apaan sih? Mas Ferdi, nih pesanan Mbak Mita semua komplit. Saya tambahin bumbunya tuh. Makasih. Iya. Mas ini uangnya. Jangan Makasih, Mas, ya. cepet-cepet dong perginya. Oke, makasih banyak. Makasih ya, saya permisi dulu ya. Iya kasih. Udah sono kita. Tuh haling ka ditu ah. Nyebelin. Nyebelin banget nih ibu-ibu. Yan, si eta teh tinggal bareng sama si Mita gitu? Tuh dia. Jangan-jangan dia sama empo iparnya. Ih, bahaya pisan atuh kalau gitu mah pasti sesuatu ya yang namanya rumah tangga teh kan tidak boleh ada orang ketiga. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Ini masih pagi. Tolong jangan gibah, dijaga ucapannya. Apa ini pertanda? Allah kecewa karena aku sering gagal memanfaatkan kemampuan itu untuk menolong orang. Aini. Tidak, aku benar-benar gak sengaja banget. Aku minta maaf ya. Ya ampun ini sampai basah. Nggak apa-apa. Aku benar-benar minta maaf banget ya aku. Aini, kamu sakit? Aku nggak apa-apa kok. Cuman kepikiran sesuatu aja. Oh ya, ada yang pengen aku obrolin sama kamu. Ya udah, kita bahas sambil aku anterin kamu pulang. Aku lagi minta maaf banget ya. Aku bener-bener nggak sengaja tuh. Makasih banyak ya kamu udah nganterin aku pulang. Kalau gitu aku masuk dulu. Aini. Iya. Tadi sebenarnya apa yang mau kamu bicarakan? Oh iya.
Kamu ingat nggak Jidan? Dulu aku sempat bilang sama kamu kalau aku tuh dapat firasat dan aku tahu hal buruk akan terjadi. Oh iya, aku ingat kamu pernah ngomong itu. Akhir-akhir ini tuh aku nggak pernah ngerasain itu lagi. Maksudnya gimana ya? Aku ngerasa firasat itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Aku takut Allah ngambil itu semuanya dari aku. Aku takut Allah kecewa karena aku nggak bisa ngebantu orang secara maksimal. Aini, nggak seperti itu. Kamu pernah dengar kan? Allah itu seperti apa yang hambanya pikirkan. Jadi sebaiknya kamu pikirkan hal yang baik, hal yang positif. Makasih banyak ya kamu udah dengerin keluh kesah aku. Jidan sebentar deh. Ikut aku sebentar yuk. Mbak Mita, sekarang buka angkringannya di sini. Iya, ganti suasana aja. Siapa tahu lebih laris. Terus sekarang kondisinya Mas Yudi gimana Mbak? Mas Yudi. Mas Yudi hari demi hari kondisinya makin buruk. Saya juga kasihan melihatnya. Saya cuma bisa berdoa semoga Mas Yudi bisa cepat sembuh. Kalian berdua bisa lihat sendiri kan? Saya di sini ngebantuin Mbak Mita. Karena kasihan sama Mbak Mita. Dia harus banting tulang kerja sendirian. Ya Allah, Mbak. Kamu tuh istri yang kurang ajar. Kamu tuh udah merusak rumah tangga ini. Semoga dupa ini berpengaruh ya. Siapapun yang melihat lentera ini dan mencium bau dupa ini, pasti akan makan di sini. Ada yang datang kan? Mas, ayo makan. 3 lauk pertama gratis. Yang benar. Iya, Ayo silakan. Ayo coba. 3 lauk gratis. Berarti kita cuman beli nasi aja 1. Wah, pas udah kenyang tuh. Mbak Mita, boleh tuh. Ya, buatin ya, buat kita bertiga. Yang penting lauknya nih. Aku kasih dulu ya. Silakan Mas. Ini nasinya. Wah. Silakan. Kasih Bang. Tambah lagi dong. Tambah lagi. Wah, Mbak. Tambah lagi dong. Iya. Alhamdulillah. Jangan toh. Iya bener. Habis kekenyangan nih. Saya habis makan di angkringannya Mbak Mita. Waduh, lauknya enak bener. Ini kalau misalnya perut masih bisa nampung, 5 piring saya telan lagi. Lu bacot, lu jangan suka nyebarin hoak aja. Enak dari mana gue tanya. Kalau waktu diurusin ame Mas Yudi, ada rasanya tuh, sedep.
Percaya gue. Tapi kalau sekarang mah kagak semenggah. Mana jualannya di tempat angker begitu. Siapa yang mau beli, lu doang. Jangan ngeliat tempatnya. Nggak lihat tuh rasanya, rasain. Enak banget. Kalau nggak percaya nih, buktiin sendiri. Datang ke tempatnya. Orang udah enak kok dibilang enak toh. Wah, nggak Loh, percaya. jadi yang mana yang benar ini? Enak, Bu Ini Roro. ibu-ibu ribut-ribut. Nggak enak kan kalau malam-malam kayak gini kedengeran sampai ke tetangga. Udah nih toh. Ini biasa. Tri Julid kan emang suka bikin heboh. Masa angkringannya Mbak Mita dijulitin padahal makannya enak banget. Aku aja nih sampai nggak bisa berhenti makan ini saking enaknya tuh. Lagian ya, lu kalau yang namanya trio julid kagak berisik, kagak rame. Udah daripada ribut-ribut di sini, mendingan ibu-ibu langsung cek aja ke tempatnya. Mumpung lagi ada promo 3 lauk pertama gratis. 3 lauk gratis. Ya udah, kita beli nasinya aja 2. Hitung-hitung kita ganti rugi, kemarin kita udah beli mahal toh, ay. Olo Tut, kamu mah kalau urusan diskon makanan paling terdepan, garda pangheulana gitu. Loh, enak toh, Put. Kenyang. Nah, ya udah deh. Oke. Tapi cuma karena penasaran pengen buktiin nih. Gratis. Jadi benar kita omongannya tek sana. Dani. Ya mau nggak mau, bagaimana lagi? Hayo atuh gitu. Kan tadi yang berdebat itu trio Julid sama Nadani. Jadi yang buktiin kalian aja. Saya di rumah karena saya sudah kenyang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aku bilang? Dukun ini tuh memang benar-benar sakti. Kita malam ini bisa dapat duit banyak. Gila ya, pesugihannya bener-bener ampuh loh. Ampuh kayak dokter. Halo. Ini dia yang ditunggu-tunggu datang. Bu, 3 menu pertama gratis. Ya, 3 menu pertama gratis. Nanti kalau nambah agak mahalan dikit harganya nggak apa-apa ya. Ya udah, gua pesen nasi kucing pakai lauk gratisan. Oke? Oke. Ele, ibu teh bingung atunya harus pilih yang mana. Ini teh banyak pisan makanannya, terus menarik gitu. Udah ibu teh pesan semua gitunya, boleh? Gitu dong, jadi. Tunggu Iya, toh. Saya siapin dulu ya, silakan dulu. Tunggu ya, disiapin dulu ya. Nah, ini silakan. Ini silakan dimakan ya. Punya aku ini, Toyen. Punya kamu, Toyen. Kalau kurang bilang lagi ya. Itu di situ ada tadi. Ada di situ. Aku siapin semua, tak? Tambah lagi dong. Nambah ya. Ayo Pak, silakan Pak. Iya. Mau pesan apa Pak, Bu? Oh iya. Iya, tenang. Sumpah ya, aku seneng banget. Akhirnya usaha kita berhasil, sayang. Sayang, ini tuh baru permulaan. Aku yakin kok, sebentar lagi kita akan punya uang lebih banyak, lebih numpuk lagi. Bisa jadi orang kaya, sayang. Sekarang pertanyaan aku, kalau kamu jadi orang kaya, kamu emang mau belanja apa sih? Aku mau beli rumah yang gede. Aku mau beli perhiasan yang banyak. Wow,
Aku mau beli mobil, aku mau beli baju-baju yang modis biar aku tambah cantik. Tambah cantik. Tapi kalau dilihat-lihat lebih dekat, kamu itu memang beneran cantik. Aduh enak banget Ibu. Tapi ya Bu, itu yang namanya kita udah kenyang aja masih tetep pengen makan di sono. Jangan-jangan nih ya, warungnya si Mita mah pakai sesuatu. Geus pasti eta mayen ikut mah curiga da. Kok bisa Nih, seperti kalau itu ya? begini ceritanya ya, kagak lagi-lagi Yayan makan di situ. Yen, makanya lain kali itu mendingan kita belanja aja, masak sendiri. Lebih hemat juga, kan bisa belanja di Dani. Wah, bener banget bisa ngutang lagi ya Bu ya. Nah, bener Bu Nur, jadi sehat beneran kita. Ibu-ibu, kalau masih suka jajan, jangan suka nuduh orang pakai pesugihan. Buktinya, ini makan di sana biasa aja. Udah ibu-ibunya sekarang mah tidak usah dibahas lagi masalah makan di warungnya si Mitanya. Mendingan bener tuh apa kata Bu Nurul. Kita semua teh para ibu-ibu masak yang sehat, beli sayurannya sama Dani. Bener tuh? Ya udah pasti itu mah bisa ngutang aman laginya. Sehat lagi Bu Nurul. Lebih sehat kan ibu-ibu? Iya bener. Ya udah ibu-ibu kalau gitu, ini berangkat kerja dulu ya. Mari ya ibu-ibu semuanya. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati. Nah, ibu-ibu dihabisin ya kuenya kan? Jalan-jalan seperti ini kan enak Mas, jadi bisa menghirup udara segar, biar fresh Mas. Aku kasihan loh sama Mas kalau setiap hari harus di kamar, takutnya Mas stres. Sekali-kali jalan-jalan kayak gini kan enak Mas, bagus buat Mas. Makasih ya Fer. Aku bersyukur punya kalian berdua. Strategi buat pindah angkringan ternyata bagus juga ya. Pasti makin rapi. Tapi sayang, maaf kalau aku belum bisa membantu kalian. Gak apa-apa kok Mas, yang penting Masnya tetap sehat. Gak apa-apa ya, sabar aja. Nanti juga Mas bisa bantu kita kok ya. Mas, Mbak, gimana keadaannya Mas Yudi? Ya, gini-gini aja Mbak. Masih suka nyusahin mereka berdua. Semoga cepat sembuh ya. Iya, makasih ya Mbak. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Ya. Ayo Mas, aku bantu turun ya. Masuk ke tempat ini. Pelan-pelan. Mas, sekarang Mas istirahat ya. Mas kan pastinya capek habis jalan-jalan. Aku tinggal dulu ya. Iya. Sayang, udah aman. Jangan keras-keras. Aduh, buat aku ketinggalan di luar lagi. Kasihan Mita kalau aku ngerepotin.
Mita! Dasar kurang ajar kamu, Ferry! Tega-teganya kamu selingkuh dengan istri aku ya. Udah dikasih makan gratis, dikasih kerjaan. Kayak gini kelakuan kamu. Gak tau terima kasih kamu. Mas yang gak tahu diuntung. Mas sadar gak? Mas cuma jadi bebannya Mbak Mita. Udah, kamu pergi ya. Pergi dari sini sekarang. Mas, maafin aku, Mas. Mas, aku hilaf, Mas. Aku mohon maafin aku hilaf. Kamu tuh udah ngerusak rumah tangga ini. Suami nggak tahu diri. Aku bener-bener kesal sama Mas Yudi. Dasar laki-laki nggak tahu diuntung. Lihat aja Mita, aku bakal kasih dia pelajaran. Sabar. Ini kan malam Jumat Kliwon. Aku udah siapin dupa buat bakar di bawah kasurnya. Iya, aku ngerti. Aku paham maksud kamu. Mas Ferdi, Ini? dilihatnya lagi sibuk banget ya. Oh, ini kebetulan saya lagi terima telepon. Dan memang juga kebetulan saya lagi jalan lewat sini. Ada urusan. Saya permisi dulu ya. Iya, Mas. Barusan tadi apa ya? Aku nggak tahu ya, Jidan, kenapa setiap kali aku di dekat kamu, aku ngerasa kayak firasat aku lebih kuat. Iya, aku juga bingung, nggak tahu. Aku nggak tahu sebabnya. Mungkin emang kamu perlu deket aku. Gimana? Maksud kamu? Ya, kita ini adalah makhluk sosial ini. Jadi, sudah sewajibnya, sudah seharusnya kita saling membantu. Nggak ada salahnya dong kalau suatu saat kita saling membutuhkan satu sama lain. Kayak aku butuh kamu dan kamu juga butuh aku. Iya. Iya, kamu benar. Mita? Kamu ngapain?
Kok udah bawa dupa sih? Apa? Aku naro aromaterapi di situ, Mas. Biar kamu tidurnya lebih nyenyak aja. Oh, iya. Aku ke angkringan dulu ya, Mas ya. Udah kagak mau makan di situ. Oh, iput ge sarua teu hararayang kitu kudu dahar di warung nasi eta. Ibu-ibu. Pokoknya jangan lihat. Toh. Mau kemana sih? Sini, mampir dulu. Gue lapar. Kayaknya bauna ngeunah ieu mah. Iya mau. Ambil nasi ya. Yang banyak itu tusukannya. Pokoknya mah iput mah sate-satean sing kumplit we jangan lupa eta burung puyuh nanya. Lah aku juga semuanya. Tempe gorengna teu keuing hilapnya. Hayam Pak Kakak. Ngeunah. Babang. Maafin kita makan dulu. Katanya udah nggak mau mampir lagi ke sini. Tapi dilihat-lihat itu porsinya semakin banyak. Ngeunah. Lapar. Ibu-ibu, bukankah Nabi mengajarkan untuk makan secukupnya dan berhenti sebelum kenyang? Mas, nggak usah ganggu orang deh. Kalau nggak mau beli angkringan saya, ya udah, mendingan pergi aja dari sini. Ini, kamu nggak apa-apa? Badan aku jadi segar kayak gini sih. Wah, kaki aku. Wah, kok bisa gerak? Ini apa karena efek aromaterapi yang ditaruh sama Mita ya? Mas Yudi? Loh. Mas Yudi nggak ada sih? Kursi rodanya ada. Terus Mas Yudi pergi pakai apa dong? Halo sayang, masa aneh banget deh. Mas Yudi kan ngilang nih. Tapi kursi rodanya ada. Aku juga nggak tahu. Aku coba cari dia dulu ya. Kamu cepet kesini ya. Oke, bye. Mas Yudi!
Mas! Pak, lihat suami saya nggak Pak, Mas Yudi, Bu? Enggak, kami nggak lihat. Nggak lihat? Ya ampun Mas Yudi, kamu kemana sih Mas? Mas Yudi! Mita, kenapa Mbak? Mas, lihat suami saya nggak Mas Yudi, Mas? Emang nggak bisa ditelepon? Enggak, tadi tuh saya tuh pergi ke angkringan tuh suami saya masih ada. Tapi pas saya pulang tuh udah nggak ada tiba-tiba. Suami saya soalnya nggak bisa jalan Mas, tapi tiba-tiba hilang. Waduh, ya ampun. Mbak, gimana? Aduh. Mas, ada yang ngelihat Mas Yudi? Itu dia, kita nggak lihat nih dari tadi ngeronda ya. Aduh Mbak bener-bener khawatir, Fer. Mas kamu tuh nggak bisa jalan loh. Tapi dia hilang. Mbak Mita, udah. Yaudah, kita bantu cari juga ya Mbak ya. Tenang Mbak. Kalau gitu, kami cari lagi ya ke tempat lain ya. Yuk kita mencari aja. Mas Yudi! Ya Allah, Mas Yudi! Mas Yudi! Mas Yudi! Mana sih si Yude? Mas! Yude! Mas Yudi! Ya Allah, Mas Yudi! Mas Yudi! Mas Yudi! Mas Yudi! Mas Yudi! Mas! Mas Yudi! Mas! Yudi! Mas! Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Bu, Mita, Bu Nurul ini. Ada apa? Bu, kami berdua mencari Mas Yudi, Bu. Kami sudah mencari di rumah di mana-mana tapi nggak ketemu. ya Allah. Kita sama sekali nggak ngeliat Mas Yudi. Ya Allah, kemana Mas Yudi? Mas Yudi! Sendal siapa nih dekat sumur? Lah iya, sendal tuh Gung. Iya. Jangan-jangan ada orangnya lagi. Iya benar. Ayo kita lihat. Ayo yuk. Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Mayat! Ya Allah, Mas Yudi! Bu Nurul ini maaf ya. Mbak Mita lagi panik. Saya permisi. Bu, ini bantu cari Mas Yudi ya. Ibu hati-hati di rumah ya. Kamu hati-hati juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kemana ya Yudi? Mas Yudi kenapa bisa nyebur ke sumur ya? Parah nih. Mbak! Mas! Ya ampun. Mas! Mas! Mas, Bangun, Mas Yudi! Mas! Mas! Mas bangun Mas! Mas! Mas Dani, ini ada apa sih sebenarnya? Mas Yudi udah meninggal Mas. Kita temuin di sumur tadi. Mas Yudi! Mas! Mas Yudi! Mas! Saya turut berduka ya Mbak Mita. Terima kasih ya, Bu. Sabar ya, Mbak. Kayaknya nih, Mas Yudi itu putus asa karena sakitnya kagak sembuh-sembuh. Lah, kayaknya Yen, orang kuat batine toh. Bisa jadi itu teh. Astagfirullahaladzim. Orang udah meninggal masih aja digibahin. Udah, yuk pulang. Nambah dosa aja di sini. Yuk. Sekali lagi turut berduka cita. Yang sabar ya. Turut berduka citanya anu sadalam-dalamna. Dan Mita, yang sabar ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu, udah ngebantuin saya sampai selesai di sini. Ibu pesan sama kamu harus doakan suami kamu ya, supaya almarhum suami kamu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang sabar. Kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, sayang. Ini untuk uang duka. Terima kasih banyak. Sebaiknya kamu menghentikan perbuatan maksiat kamu. Saya tahu bahwa selama ini kamu sudah menunggu-nunggu kematian Yudi. Jangan sembarangan ngomong ya Mas ya.
Saya ini lagi sedih loh Mas. Saya lagi berduka karena suami saya baru aja meninggal. Kok dia bisa tahu sih kalau aku dan Mas Yudi mati? Mit, laki lu tuh kan baru 3 hari ya meninggal ya. Lu udah buka warung aja sih. Habis kalau nggak kayak gini nanti saya bayar biaya tahlilan suami saya gimana coba? Iya juga ya. Kan kagak mungkin lu minta patungan warga buat tahlilan ya. Iya bener Toyen. Iya makanya. Aduh. Ingat-ingat dong lu. Ya elah gua kagak kebagian lagi bayaran gua Udah, kagak ada lagi nambah. Aduh. Boleh ya kok ada lagi ya. Kasih ya Bu. Udah tuh, ayo. Kembaliannya buat lu aja, ya. Besok balik lagi makan lagi di sini. Tenang aja. Ayo guys, cabut. Ih. Nuhun. Ya. Hai sayang. Ini capek. Aku sendirian. Ini Mbak Mita? kamu baru pulang kerja? Iya. Tumben ini angkringannya udah dibuka lagi, bukannya besok masih ada tahlilan ya? Iya kayaknya aku sih berencana tahlilannya mau aku pindahin aja ini. Soalnya sayang kan angkringan lagi rame kayak gini. Kasian customer kalau kita tutupin namanya. Dipindahin kemana Mbak? Gini, ini. Gimana kalau kita kirim makanan ke yayasannya Zidan ya? Iya, Jadi nanti iya. anak-anak yatim di yayasannya Zidan itu yang ngaji buat Mas Yudi. Kalau doanya anak yatim itu kan pasti cepet dikabul ya. Nah, Pasti manjur gitu loh. itu kayak gitu Aini. Iya nggak apa-apa kalau maunya kayak gitu. Ya udah kalau gitu Aini permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fer, kok si Aini bisa sih nggak kesirap sama pesugihan kita? Bodo amat, aku nggak peduli. Udahlah, pusing-pusing mikirin ini mendingan kita jualan lagi. Banyak ini nih. Silahkan Mas, Mbak, dinikmati. Ini pesanannya ya. Nanti kalau ada yang kurang aja ya. Mbak, kayaknya makin laris manis aja nih. Ini namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Kamu makan pakai apa? Cobain ini ya, boleh deh nuggetnya cobain. Nugget. Oh sama ini nih usus. Oh kayaknya enak tuh. Sama apa lagi ayo? Oh sama nasi kucing ya. Mbak, tapi aku happy banget loh. Akhirnya usahanya Mbak tuh rame lagi. Rahasianya apa sih Mbak? Rahasia perusahaan lah. Oh, Mbak gaya aja nih, gaya pakai ngomong-ngomong rahasia perusahaan segala kayak pakai penglaris aja. Kamu kepo banget sih. Mendingan kamu duduk diem aja terus kamu nikmatin makanannya. Mbak, Mbak, aku minta maaf banget ya Mbak, aku sama sekali nggak ada maksud apa-apa untuk aku ngomong kayak gitu. Aku beneran cuma salut doang kok sama Mbak. ya udah makasih. Si Maya kenapa? Kamu kok kayaknya kesel banget sama dia mukanya. Kenapa? Sama kepo. Biarin aja. Aku yakin kok dia pasti akan suka. Wah ini sih harus nambah lagi nih Mas, 1 doang nggak cukup.
Sepi banget ini dagangan, kagak ada apa ibu-ibu nih beli nih. Assalamualaikum Nadani. Waalaikumsalam. Kok tumben ibu lihat tampangnya murung gitu? Biasanya Nadani selalu ceria loh. Enggak Bu Nurul, jadi nggak apa-apa kok. Ya, cuman akhir-akhir ini kok dagangan Dani kok sepi mulu. Nadani harus sabar ya. Insya Allah nanti juga bakal rame lagi. Nadani mesti percaya sama Allah, rezeki nggak bakal ketukar. Amin. Iya Bu. Cuman ya nggak biasa aja Bu. Masa iya satu pun nggak ada yang beli. Apalagi Trio Juli tuh yang biasa ngutang nggak belanja. Karena mereka nggak masak, katanya mau beli lauk aja tuh di angkringannya Mbak Mita. Nanti juga Trio Juli bakal belanja lagi ke sini. Pasti nanti tempat Nadani rame lagi, ya? Iya sih Bu. Ah, ini semua gara-gara kamu yang selalu ngajak makan di warung Mita. Sekarang uang kita jadi habis kan? Enak aja kamu nuduh aku. Padahal kamu juga suka kan makan di situ. Kan kemarin udah janji nggak mau makan di angkringan situ lagi. Kenapa makan di situ lagi? Hah? Aini, loh, kok kamu belum berangkat sayang? Malah bengong gitu. Nanti telat loh. Ayo berangkat sekarang. Iya, ini berangkat dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya ini. Iya, Dan. Duluan ya. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Sudah nak. Terima kasih nak. Semoga Allah balas kebaikanmu ya nak. Amin. Permisi ya nak. Sehat-sehat ya. Iya nak. Nah ini, kamu kenapa tepuk tangan kayak gitu? Soalnya aku kagum banget sama kamu. Kebaikan kamu tuh gak pernah luntur ya. Oh, aku tahu kalau misalkan orang-orang nanya hobi kamu itu apa, pasti kamu bakal jawabnya hobi kamu itu suka menolong orang. Ya, itu emang sudah seharusnya kan, saling membantu sesama. Kau takkan pernah mungkin untuk kembali. Kau telah memilih Jidan, maaf. Biar aku aja. Maaf. Kamu pasti haus kan? Abis bantu ibu-ibu yang tadi. Aku juga ada minuman. Mau minum nggak nih? Dan ini belum dibuka kok. Kamu minum aja. Makasih ya. Oh ya, tadi sebelum aku berangkat kerja, aku ngeliat orang berantem gara-gara angkringannya Mbak Mita. Aku ngerasa aneh banget deh, Jidan. Kenapa orang-orang jadi kecanduan makan di situ? Aku juga mikir hal yang sama. Sekarang, aku harus balik dulu ke yayasan. Kamu mau bareng aja nggak? Nggak usah. Soalnya aku dari sini mau survei rumah. Yakin kamu? Yaudah, kalau gitu aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Kayaknya aku ingat sesuatu deh. Apaan sayang? Ya ampun. Dupa udah menipis banget.
Kita harus pergi ke Mbak Dukun lagi untuk minta dupa itu. Ya udah gini, kamu secepatnya balik ke sana. Jangan nunggu kamu lupa nantinya. Tapi maaf ya, aku nggak bisa nganterin kamu. Aku masih ada urusan lain. Tapi gini, nanti pulangnya kamu pasti aku jemput ya. Ya udah, aku kesana sekarang ya sendiri, nggak apa-apa deh. Hati-hati ya. Ya. Mbak Mita. Oh, Mita, dia mau kemana ya? Ikutin Mbak Mita deh. Kayaknya aku harus ikutin deh. Maya. Maya. Kamu ngikutin Mbak Mita juga? Iya. Soalnya tadi kalau aku nggak salah denger Mbak Mita itu mau ke rumah dukun, Ay. Ke rumah dukun. Mau ngapain? Tahu. Udah kita ikutin bareng-bareng aja. Iya, bener kita ikutin. Mbak Mita. Kamu ngapain, Mbak, keluar dari rumah dukun itu sambil bawa dupa? Kalian berdua nih kenapa sih? Sibuk banget ngurusin orang. Kamu juga, Maya. Kamu kenapa? Kamu sirik ngeliat angkringan aku rame? Mbak. Mau apa kalian? Mau ikut campur urusan orang? Mau tahu urusan orang? Ayo, Men. Ay, kamu ngerasa gak sih kalau hubungannya Mas Ferdi sama Mbak Mita itu kayak beda? Gak kayak hubungan ipar. Jadinya aku curiga deh kalau mereka tuh sebenarnya ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, Maya. Kalau ngomong jangan sembarangan. Mas Judi kan baru aja meninggal. Ya mungkin Mbak Mita butuh dibantu sama Mas Ferdi. Iya, tapi masalahnya itu bukan sekarang-sekarang ini doang, Aini. Tapi emang dari sebelum Mas Judi meninggal. Sebenarnya aku nggak mau cerita tentang ini deh ke kamu, cuman kayaknya aku harus cerita. Dan kamu harus tahu ini. Semenjak aku makan di angkringannya Mbak Mita dan melihat Mas Ferdi, itu sikap mereka tuh aneh dan beda. Terus terang aku jadi kepikiran kalau hubungan mereka itu ya pasangan, Ay. Apa yang dibilang sama Maya bener ya? Sumpah aku seneng banget, uang kita makin banyak dong sayang. Aku juga seneng banget loh. Tapi aku sebel deh. Kenapa sih? Kayaknya Aini sama Maya itu udah mulai rese deh sama urusan kita. Kok aneh sih? Aini kayak gak ngefek gitu sama pesugihan kita ya? Sayang, gimana kalau Aini kita jadiin tumbal untuk malam Jumat Kliwon berikutnya?
Suaranya apa itu? Kok pintunya nggak terkunci ya? Perasaan tadi udah saya kunci. Untung gak ketahuan. Kamu kok baru ngomong sih kayak gitu? Coba kamu punya ide kayak gitu dari dulu. Kan enak, kita tinggal tumbalin orang-orang yang rese sama kita. Namanya juga ide dadakan, sayang. Hal buruk apapun yang diniatkan tidak akan mungkin pernah berjalan dengan baik. Jadi sebaiknya berhentilah sebelum hal buruk itu kembali kepada kalian. Apaan sih lo? Gak jelas banget. Yuk. Astagfirullahaladzim. Halo, beli dong, Min. Ayo ibu-ibu. Ini pakai ini nih. Bu, saya kasih diskon buat malam ini. Cius lah. Udah cepetan ambilin kue. Sama ini. Nasi kucing. Ya, nih. Diantarkannya. Ayo. Aini, sayang. Oh, Aini kenapa? Pasti mimpi buruk ya? Bu, udah. Sekarang Aini bobo lagi ya. Udah, jangan lupa baca doa. Insya Allah nanti nggak mimpi buruk lagi ya sayang. Makasih ya, Bu. Nih Bu. Satu lagi ya? Mbak Mita. Ternyata usaha angkringan Mbak Mita ini bisa rame karena Mbak pakai dukun ya? Dukun toh. Raya, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kalau nggak suka sama saya, kamu jangan fitnah saya. Tahu nih si mbaknya bikin ganggu orang lagi makan aja. Mbak, kalau nggak suka nih angkringan rame, ya udah jangan kesini. Sana pergi ah. Oh, bikin riuh wae si Maya mah. Aku nggak mau tahu ya. Maya harus jadi tumbal selanjutnya.
Jidan, udah nggak apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Makasih banyak ya. Kau pakai ini? Nanti kamu pakai apa? Nggak apa-apa ini. Pakai aja. Ayo. Makasih ya. Kamu udah nggak apa-apa kan? Yuk. Ayo, Jidan. Maya. Ada apa ya? Apa yang terjadi? Kalian kenapa? Tadi Aini tidur sambil jalan. Hampir celaka, cuman udah nggak apa-apa kok. Iya, untung aja ada Jidan. Jangan-jangan ini ulahnya Mbak Mita. Karena kita pergokin Mbak Mita masuk rumah dukun. Nasi kucing ya masih lumayan lah, masih bisa. Maya, Aini. Ayo, Mai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beginilah mengerikannya azab Allah. Jika kita melakukan hal-hal yang dilarang. Sebaiknya sekarang kita mendoakan dan memaafkan semua perbuatan mereka. Karena biar gimana pun itu adalah kewajiban kita yang masih hidup di dunia ini. Dan supaya pemakaman ini bisa dilaksanakan. Alhamdulillah.